Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikhram, ya wal jalil wal ikhram. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam majelis zikir Ma'rifatullah dengan channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat. InsyaAllah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita memanjatkan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, kalimahnya, kharomahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini tidak akan pernah kita bosan-bosannya belajar mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara meningkatkan iman dan takwa berarti kita memberangkatkan iman menuju takwa. Pada tayangan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan keumatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan belajar. Para jemaah, para hadirin, para pemirsa semua yang mendengarkan tayangan YouTube ini, di malam pada saat kita bermuzakarah terlebih dahulu, saya telah menyampaikan beberapa pendekatan ma'rifatullah. Tapi pada saat ini insya Allah kita akan memperdalam bagaimana proses pendekatan diri kepada Allah tersebut. Dalam hal ini kita akan menggali potensi daripada Al-Quran terhadap sebuah tajalli Allah. Kalau hanya sekedar berwawasan tanpa kodrat, ini sudah pasti sesuatu yang kita ketahui dan kita tidak merasakan. Tapi kalau kita berbicara kepada pendekatan dalam hukum tajalli kepada Allah, bagaimana cara pendekatan diri kepada Allah? Bisakah hanya dengan pengakuan? Kita akan jawab sekarang. Apakah bisa dengan pengakuan terus kita sudah dekat? Nah, pastilah kita melalui proses-proses tanjakan-tanjakan batin yang harus dilalui oleh rohani kita. Nah, kita kembali kepada marwah daripada ilmu dengan mengkupas atau mentadabur daripada kajian agar kita bisa bertajalli. Kenapa? Salah satu kelemahan daripada guru-guru penuntut ilmu, guru-guru yang selalu mengamalkan dan belajar ilmu-ilmu kepada Allah, salah satu kelemahannya itu adalah masalah tajallinya. Di sini sering menjadi titik lemah. Bagaimana proses mentajalikan dalam rangka menghadirkan Allah pada diri? Ini sangat penting dan sangat diutamakan dari sekalian pemahaman ilmu.
Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran dalilku itu adalah ilmu yang nyata bagi Allah, bagi manusia. Ilmu yang nyata bagi kita adalah kebenaran Allah. Mana dalil yang membenarkan? Yaitu dalil yang telah berubah menjadi kodrat. Untuk tayangan malam ini, pada saat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji bagaimana mentajalikan wujudnya Allah kepada batin, batin mewujud kepada zat dan mewujud kepada nur. Kalau dalam persoalan tajali, kita akan membuka wawasan, yaitu kembali kita kepada makom kaji itu sendiri. Kalau dinamakan tajali Allah adalah perjalanan Allah. Bertajali Allah pada diri, wujud pada diri. Apabila dia mewujud, berarti ada proses tajali. Dari ada melihat kepada kenyataan, itu adalah sebuah tajali. Banyak contoh tajali itu apa? Kalau dalam kalam-kalam ma'rifat, banyak para guru-guru, para hamba-hamba Allah dalam pencarian. Itu larut dalam sebuah kalam. Memang kalam ini menentukan, tapi tingkat kalamnya adalah wahyu. Yang mana wahyu ini berakar daripada Qudsi. Qudsi berakar kepada Kudus. Kudus itu berasal kepada syafaat. Syafaat jatuh kepada qauliyah khali qalbi dan khariri. Artinya apa? Menjatuh kepada suatu perbuatan. Sekarang kalau kita umpamanya mengenal segala perwujudan, segala makom kaji kita kenal, dan segala kodrat kaji kita kenal. Apapun kodrat dari syariat sampai ma'rifat, kita kenal semua. Tapi kebenaran dari sebuah pengenalan tadi menuju tafrid dan tajrid, menuju suatu rasa dan suatu hal yang dialami. Bertauhid kita, berhubungan kita dengan bukti harus merasakan. Yang ketiga adalah dengan mengalami. Sudahkah kita berhubungan? Sudahkah kita merasakan? Dan sudahkah kita mengalami? Bagaimana proses milahnya Allah pada diri kita? Bagaimana milahnya dalam kajian bismillah? Tetapi tidak bismillah yang mengungkap kemilahannya. Rahasia ini lari kepada keakuannya Allah. Yaitu milahnya aku kepada Allah. Aku milah kepada Allah. Itu baru dikatakan satu. Tapi kalau aku belum milah kepada Allah, berarti belum ada sifat ahad. Nah, salah satu dari kajian tajalli Allah, apakah memang tajalli Allah ini dibaca, ataukah memang tajalli Allah ini diucapkan? Tidak mudah para jemaah mengatakan bertajalli Allah kepada sifat daripada dirinya sendiri. Bertajalli Allah kepada zatnya. Ini makom tajallinya, makom perjalanannya. Bagaimana menghadirkan itu tajalli. Apakah bisa dihadirkan dengan ayat? Apakah bisa dihadirkan dengan ma'rifat? Apakah bisa dihadirkan dengan kekuatan diri kita? Atau bisakah dihadirkan dengan cara lain? Sesungguhnya yang menghadirkan itu adalah orang yang menerima amanah. Sebuah kodrat yang menerima amanah. Barulah berhak dia menghadirkan. Tentu dengan suatu percontohan. Para jemaah, bagaimana rasanya Allah wujud dalam diri kita? Allah mewujud pada diri, nikmat yang luar biasa. Dengan merasakan
kedatangan Allah pada diri kita. Dengan merasakan kenyataan Allah pada diri kita. Nikmat luar biasa. Tidak hanya selesai dengan kalam, tidak hanya selesai dengan pengkajian, tidak hanya selesai dengan segala amanah, tapi selesai dalam wujud, selesai dalam maujud, selesai dalam ma'bud. Artinya, sahnya merasa kita bisa menyembah, merasa kita merasa punya Tuhan, setelah kenyataannya itu maujud pada diri kita. Insya Allah. Begitu para jemaah. Jadi dalam hal ini, tajaliullah, inilah satu makom yang paling berat dalam kita bermakrifat kepada Allah. Makom tajali itu makom kenyataan. Ada apa enggaknya dia? Iya atau tidaknya kajian itu. Keberhasilan daripada tajali itu, itulah mengungkap sebuah kebenaran. Apakah bisa tajali dengan tafakur? Atau dengan tazakur? Atau dengan takharub? Kita akan buka. Kita akan kupas tuntaskan ini demi kemaslahatan, demi meningkatkan iman dan takwa kita. Semakin wujud sir, semakin terasa, semakin kita yakin, semakin berasa, semakin kita percaya. Sambung rasa inilah yang membuatkan takhluknya diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tapi kita takhluk dengan kajian, tapi tidak takhluk dengan kenyataannya. Inilah tingginya makom tajali itu. Banyak sudah kita diberikan pemahaman oleh guru-guru. Segala pemahaman telah dihadirkan ke kita. Dan kita paksakan diri kita paham kepada sesuatu. Tetapi kita tidak bisa bertajali. Tidak bisa mentajalikan kodrat-kodrat tersebut. Ini yang akan membuat kita lemah. Ini yang akan membuat kita susah. Kenapa? Tidak berdaya kita menjalankan. Kenapa tidak berdaya? Karena kita tidak tahu makomnya di mana. Kalau ba'alipsin dalam bismillah, bagaimana cara menghadirkannya? Kalau kita memakai kodrat bismillah, tidak akan pernah dia hadir. Rahasianya ada pada kodrat ayat-ayat lain yang berhubungan langsung dengan Allah. Kalau kita melihatkan kebangkitannya, maliknya Allah pada diri, menjadi Tuhan pada diri dalam surat An-Nas. Tapi bagaimana kita mentajalikannya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mentajalikan seperti apa? Kita sudah tahu hakikatnya. Bahwasanya wujudnya Allah pada diri. Tugas kita apa? Allahu kisultanil azim, wazil manil kadim, wazil wazihil karim. Ingat. Menjadikan Allah itu berkuasa di diri kita. Memelihara kita. Mengajar kita. Membentuk kita. Setelah kita memenuhi rukun dan syarat. Yaitu apa? Kodrat yang tidak bersekutu dengannya. Tapi pada tayangan ini, pentajalian kehadiran Allah, ayat lebur jadi kauliah-kauliah, lebur jadi munajat-munajat, lebur jadi ma'rifat. Kita akan merasakan satu langkah menghadap Allah, satu langkah didatangi Allah. Tentunya dengan satu kata. Kalau masih kun fayakun, masih dua katanya. Tapi kalau dalam batin, itu hanya satu kata. Dari mana kita akan mencari satu kata tadi? Tentunya kita memiliki adab-adab khusus. Adab-adab khusus yang kita kuasai untuk menghadirkan Allah. Banyak sungguh orang punya ayat. Banyak sungguh orang punya kajian. Tapi tidak banyak orang mempunyai adabnya. Adab yang dimaksud bukan sopan dan santun.
Tapi adab yang dimaksud itu adalah tata cara adabiyahnya. Kenapa? Karena adab itu lebih tinggi derajatnya pada ilmu. Karena dialah yang lebih mengatur. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, saya mengikhlaskan kepada kita yang ingin mengamalkan dalam menghadirkan wa khudurutullah alal qalbi wa ala ruhani wa fil jazadi. Itu munajatullah. Bagaimana kita wajib menghadirkan diri, menghadirkan Allah pada kalbi kita, sehingga maujud kepada rohani dan terlihat berupa jasmani. Wujudnya Allah. Bagaimana kita mentajalikan Allah mewujud kepada sifatnya, sehingga sifatnya berbentuk kepada diri. Bagaimana dengan makom untuk menjadikannya? Inilah yang dikatakan awaludin, awal agama tadi. Di awal agama kita tidak mampu menghadirkan Allah. Bagaimana kita mau sholat, tapi kalau kita belum bisa menghadirkannya? Bagaimana dengan wala tafarakullah bismillah? Semua tunduk apabila Allah itu hadir. Semua alam akan tunduk. Bagaimana kita mentajalikannya? Tentunya awal diri daripada kata, awal Tuhan juga daripada kata, awal kata daripada jadi. Apa yang dimaksud? Bagaimana pentajaliannya? Jadi para jemaah sekalian, ini ilmu sangat luar biasa yang akan kita berbagi wawasan ini. Ini bukan ilmu khusus, tapi ini adalah ilmu yang wajib dimiliki, menandakan ada atau tidak adanya Allah pada diri. Wujud dan mawjudullah. Kalau memang kita merasa mawjudullah, bagaimana proses dari wujud kepada mawjud tadi? Bagaimana perjalanannya? Apa bentuk wujud marifatnya? Sebuah wujud berwujud. Bagaimana proses dia mawjud pada diri kita? Ini harus kita jalankan. Kenapa? Ini menyangkut kepada sifat tafrid dan tajrid. Sifat mengalami dan merasakan. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita berbuat, ada Allah katakan, katakanlah aku Allah. Katakanlah aku ilah. Berasmakan Allah. Supaya apa? Kita memanggil seperti yang dituntut. Panggillah aku dengan nama Allah. Sama maknanya. Katakanlah aku Allah. Katakanlah Allah. Katakanlah aku Allah. Tentunya dengan kalimat Qul hu Allah. Tapi bisakah kita merasakan hanya dengan menyebut Qul hu Allah? Qul itu katakan. Berkatalah. Atau katakan berkatalah. Berkata itu tidak perlu dengan suara. Yaitu dengan menggerakkan kodratnya. Tentunya dengan bertajali. Bagaimana cara mengatakan Allah itu adalah Tuhan? Qul huwa Allah. Katakanlah aku Allah. Tentu dengan kita mengkaji dan menjalankan dengan kodrat tanpa ayat. Menghadirkan Allah berbekal satu ayat. Itu adalah kegagalan. Tapi kalau ayat itu lebur dalam munajat, munajat masuk menjadi ma'rifat. Maka ayat itu menjadi pandangan.
Tidak boleh ayat itu dibaca tapi ayat itu digerakkan. Bagaimana cara menggerakkan ayat? Itulah tajalli. Kaji kodrat ayat itu dulu. Itu yang akan dijalankan oleh rohani kita. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sekarang dengar baik-baik. Simak baik-baik. Bagi yang belum memahami, mungkin butuh waktu. Tapi bagi siapa yang memahami, insya Allah saya halalkan untuk diamalkan. Meskipun kekuasaan itu di tangan Allah. Tapi ingat, rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari wali Allah. Simak baik-baik bagaimana cara menghadirkannya. Apa yang dihadirkan? Yang dihadirkan adalah kodratnya Allah yang bersifat zat bagi diri. Itulah yang mewujud menjadi rohani yang dikalamkan bernama Muhammad. Bagaimana proses tajalinya? Kalau memang dari wujud batin mewujud kepada zat, cukup dengan dikatakan seperti itu apa sudah terjadi? Seperti kita menutup pintu. Saya menutup pintu, tapi kita duduk aja. Mana mungkin pintu itu bisa tertutup sendiri. Tapi kalau sudah rahasia kodrat menjadi pandangan, pintu mana yang nggak bisa ditutup? Tapi kalau belum lebur kodrat itu menjadi pandangan, siapa yang harus menutup pintu? Karena pandangan itu masih kosong. Nah, sama dengan saat kita menghadirkan Allah. Bagaimana kita melebur ayat menjadi kauliyah, kauliyah menjadi munajat, munajat itu menjadi sebuah ma'rifat. Ma'rifat kembali kepada wujud. Disitulah adanya, terjadinya. Maka simak baik-baik pada jemaahku, pada hadirin. Daripada kita pergi menuntut ilmu, padahal kita sudah kodratnya ilmu. Kodrat iradat ilmu. Kodrat batin iradat adalah zatnya Allah. Ilmu adalah mewujudnya Adam. Arasullah batin. Qudsi Allah Muhammad rohani pada diri. Keramatullah adalah jasad. Yang dilembagakan kepada lembaganya Allah. Ilmu apa lagi yang kurang di diri kita? Tidak ada. Tapi sebagai tempat makomnya Allah, kita harus mendirikan arasullah. Aras Allah inilah yang akan menjadi sebuah ilmu. Salah satu, bagaimana hudurutul alal insani, bagaimana menghadirkan Allah kepada insan, tentu dengan Allah menjadikan zatnya kepada insan dan bersifatnya Allah kepada rohani kita. Bagaimana insan ini dijadikan oleh zatnya Allah. Itulah kerangka daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah ruh yang berusul dari Allah. Perhatikan jemaah. Pada ayat Qul hu Allah, secara hukum hijahiyah, kita tahu Qul, di saat kita mengatakan, ingat, kalau memang mewujudullah, bahaya di depanmu, Allah apapun yang di depanmu, sebuah malapetaka besar, sebuah penzoliman besar, berbentuk apa saja. Kalau sudah Allah yang menunggu, insya Allah. Bagaimana caranya? Jangan memahami amalan-amalan lain. Dirimu sumber amal. Maka pahamkan dirimu. Hadirkan Tuhanmu kalau memang kamu bertuhan kepada Allah. Begitu kita jamaah. Jangan kita memuliakan yang di luar jasad. Muliakan di dalam diri. Ada langkah Allah di diri kita. Apa langkah Allah itu? Qul. Lidah berdiri di langit-langit. Bata batin melihat kepada qalbi. Qul. Katakan,
Kul, lidah. Aras langit sudah ditumpang oleh kehadiran alif pada nyata, pada rohani kita. Kul, napas ditarik ke dalam, bernamakan hu. Kul, hu disambut oleh batin dengan bernapas ke dalam diri, ke dalam kolbi. Hu. Di situ kita melihat Allah duduk dalam arasnya berupa wujud di alam sukun di dalam diri. Lepaskan zatnya. Yaitu dengan hu. Naiklah dia. Masuk aku, naiklah dia. Disitulah tidak ada apapun di sekalian, tidak mampu berkata, tidak mampu berbuat. Beku semuanya. Inilah yang dikatakan wala tafarakulla bismillah. Kalau memang sudah bilah dia, sudah naik maujud kepada diri, maka tafakur semuanya. Yang mau bicara yang menyakitkan, lupa dia yang mau bicara. Yang mau niat jahat, lupa dia akan niat jahat. Kenapa? Dia sudah berhadapan dengan si pemilik jasad. Tuhan Rabbil Alamin. Itulah aftar yang maujud. Kul. Hu. Hu itu adalah napas yang turun. Batin yang turun. Apa tugas batin turun? Menjemput daripada yaitu zat yang bernama Allah. Alif awal, ha akhir. Kaku dan diam semuanya. Kalaupun ada reaksi, semua akan lupa dengan kodratnya. Hanya yang berkasih sayang yang bisa menembus kita. Selalu kita menghadirkan zat Allah. Zat batin dinamakan kunah, zat tubuh dinamakan kunal. Hadir Allah kunah bil kunal. Itulah kulhu Allah. Kul. Kita menarik itu adalah hu dengan hidung. Berarti kita masuk ke dalam lahir. Muncul. Berarti yang di depan kita sudah tidak berhadapan lagi dengan kita, melainkan dengan Allah Ta'ala. Inilah zahirnya Allah, kodratnya Allah. Memunculkan kodratnya Allah. Menghadirkan semua, baik bismillah, surat An-Nas, itu menghadirkan dengan kodrat. Kul hu Allah. Kul hu Allah. InsyaAllah kita akan selamat dari kezoliman sihir batin mutlak, apapun bentuknya. Kalau sudah mewujud Allah, inilah wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata dia pada jasad. Inilah kul hu Allah, kul Allah. InsyaAllah jamaah, selamatkan dirimu dengan Allah, selamatkanlah. Amanullah wa hizbullah wa imanullah. Imanullah wa hizbullah wa amanullah. Setelah kamu beriman kepada Allah, maka kamu dilindungi oleh Allah dan kamu aman dengan Allah. Setelah kamu mengatakan Allah itu Tuhanmu dengan kul hu Allah. Diam badal di dalam, naik aftar keluar. Terkunci kamu di dalam, akunya terkunci di dalam, aftarnya naik. Siapa yang berani menantang Allah, itulah kodrat nikmat yang akan kita terima. Disinilah kebesaran Allah yang meliputi sekalian alam. Jangan cari tuntutan ilmu, menundukkan orang, menakut-nakuti orang. Cari ilmu keselamatan. Tidak ada yang bikin kamu selamat adalah Hizbullah. Melindungi Allah. Dilindungi oleh Allah.
Imanullah, setelah kamu beriman kepada Allah. Dan amanullah, kamu akan aman di sisi Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang aman. InsyaAllah jamaah. Dengan kekuatan ayat Allah yang kita lebur. Kita melalui hukum tazakur kita. Hanya satu langkah. Tapi di jalan yang hak. Kamu telah dihadiri oleh zatnya Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita paham. Dalam Al-Baqarah sangat banyak yang mengatakan, apabila yang hak berdiri, maka yang batil itu akan binasa. Jadi bergantunglah kepada arasnya Allah. Jangan manfaatkan ilmu-ilmu di jalan Allah untuk kemenangan dirimu. Tapi manfaatkanlah untuk engkau bisa dimuliakan oleh Allah. Kul hu, Allah hadirkan dia. Maka semua akan berjalan prosesnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti engkau telah mengangkat Allah itu menjadi raja bagi dirimu. Maka semua akan berkiblat. Semua akan tunduk kepadamu. Tidak perlu kamu tundukkan. Cukup kamu dengan menghadirkan Allah. Menghadirkan zat asal dirimu jadi. Maka semua akan tafakur. Wala tafarakula. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita dengan Allah. Allah selamatkan kita. Baik dari segala malapetaka dan bahaya. Kezaliman, syirik, segala macam. InsyaAllah. Beriman kepada Allah harus melalui ilmu. Berilmu kepada Allah harus melalui guru. InsyaAllah mudah-mudahan berkahlah hendaknya. Dilindungi Allah. Pakailah di saat mau tidur. Di saat mau berangkat kemanapun. Bikin semua tidak berkutik. La haula wa la quwata illa billah. Tidak perlu dibaca. Dirikan dia. Masuk hu, keluar ah. InsyaAllah. Tepat sudahlah. La ilaha illallah. Barakallahu ya karim ya rahman. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.